Harapan saya itu yang dari dulu peternak bebek, peternak ayam ya, saya gampangannya peternak bebek. Itu kepengen ada komunitas di setiap kabupaten. Perkenalkan, nama saya David Arianto. Saya berumur 24 tahun. Lokasi saya Desa Mentobawang, Kecamatan Candiroto, Temanggung. Saya ini sejak usia sekitar 21 tahun saya mulai usaha bebek petelur. Karena saya hobinya beternak bebek, jadi saya usaha peternak bebek itu. Mendirikan ternak ini sekitar hampir 4 tahun. Ya, perjalanannya itu pas pertama itu di 2019 itu bagus. Tapi setelah itu ada corona tahun 2020-2021 itu wah yo sama aja toh, di sana sini juga agak berat, tapi ya puji Tuhan setiap yo banyak teman itulah. Intinya banyak teman, terus kalau pada saat penjualan itu sama orang-orang sama teman-teman itu sudah seperti saudara sendiri. Jadi seandainya kita mau jual telur itu sudah nggak susah. Yang penting kualitasnya bagus. Dan saya ini juga dulunya PKL di Ambarawa, di ternak bebek di sana. Terus di sana juga milik pemerintah juga di sana. BPBTNR kalau nggak salah itu. Nah, di sana itu diajarkan cara persaingan di pasar. Yang penting itu utamakan kualitas dulu. Saya juga di sini itu setelah saya beternak bebek di sini, penjualannya itu ya gimana ya? Pesaingannya itu dari Ungaran, dari Ngleri, Tegal itu turun ke pasar sini semua. Tapi saya konsultasi sama rekan saya yang udah pengalaman itu utamakan kualitas. Jadi saya bisa ngimbangi meskipun di drop dari itu tahu lokasi-lokasi yang tadi saya sebutkan itu, saya masih bisa bertahan dan masih sedikit-sedikit bisa berkembang lah. Proses saya memberi makan itu sehari 2 kali. Dengan porsi makan itu pagi lebih sedikit lah, sorenya lebih banyak. Dikarenakan kan waktu pagi sama sore malam itu kan banyak malamnya buat sanggup tidur itu bebeknya. Gimana ya, untuk mencetak telur bebek yang bagus itu makanannya juga harus bagus. Di sini itu saya dibilang itu bebek kering, tapi saya itu menolak karena semi pangon lah. Karena posisinya itu saya tak dikeringkan, tapi makanannya bebek itu seperti bebek pangon. Ransumnya saya membuat sendiri, sama yang kemarin itu beli ini kebanyakan saya membuat sendiri. Mencetak telur seperti bebek pangon itu saya harus ngasih makan apa itu saya ngerumusin sendiri toh sambil info-info itu. Kandungan makanannya itu bekatul, jagung, aking, tapi jagung sama akingnya sedikit. Saya proteinnya menggunakan tepung ikan atau gerih rucah. Saya ngambilnya di Ngleri yang dekat pantai itu kalau nggak salah itu. Jadi banyak ikan-ikan BS, terus saya keringkan, terus saya slab buat protein bebek itu. Biar telurnya bisa uren. Seperti bebek pangon kan karena banyak diminati itu karena makanannya banyak mengandung ikan itu. Jadi warnanya oranye. Kalau makanannya nggak dikasih tepung ikan atau gerih rucah itu, kuningnya telur itu kuning telur seperti ayam itu. Nggak bisa oranye. Mongko nek telur bebek yang bagus itu identik dengan warna oranye. Bebek saya itu kalau bagus itu 2 tahun. Umumnya itu 2 tahun. Ya 2 tahun itu produksi telur. Dari pertama masuk bayah, terus gimana ya, bayah terus sampai habis bertelur itu 2 tahun. Dengan 24 bulan itu libur nggak nelur itu 5 bulan selama proses rontok bulu. Kalau bebek selama rontok bulu nggak nelur. Jadi selama 2 tahun rontok bulunya itu 2 kali. Jadi rontok bulu itu sekitar 2 bulan lah. Jadi 2,5 bulan baru normal telur kembali.
Terus saya itu di sini membuat ternak sendiri, terus tak buat telur asin sendiri, saya pasarkan sendiri di daerah sini juga. Saya itu membuat telur asin itu juga sejak pertama itu saya membuat telur asin karena dulu masih pelihara 100-200 itu saya ya buatnya telur asin, terus tak ecerkan diri sendiri di warung makan, di warung desa itu ya bagus pemasarannya itu toh. Ya pokoknya ya kalau bersyukur itu ya namanya aja, kalau usaha jual beli kan nggak semuanya laku, tapi kebanyakan laku dan banyak pesanan juga. Di samping membuat telur asin bebek, saya juga membuat kerupuk telur asin. Ya kerupuk telur asin ini sudah 1 tahunan ini. Ya bagus, kerupuk telur asin saya sudah punya produk sendiri. Ya masar kini juga masih di sekitar Paraan, Temanggung, Sukoharjo. Itu nek kerupuk telur asin saya setorannya itu di sekitar rest area itu. Rest area seandainya ada orang jalan-jalan terus mampir ke tempat-tempat itu, saya masuknya di situ karo kerupuk. Nek kerupuk penjualannya di di tempat yang wisata-wisata lah, elit-elit itu seperti minimarketan itu lakunya bagus. Nah, untuk kerupuk sendiri saya per kilonya mentai 70.000, tapi kalau sudah dimasak itu 1 bungkus dari saya 10.000. Sedangkan telur asin dari saya itu 3.000. Terus nanti warung mau masar ke 3,5 atau 4.000. Kalau telur mentah juga saya ngeluarin. Saya kan di sini juga nganut konsumen. Saya punya pedoman mau ngeluarin telur asin, tetapi ada yang mau minta mentah ya saya juga layani. Jadi semuanya jalan. Ini saya pelihara bebek 450, tapi nggak seumuran, jadi tingkatannya beda. Jadi setiap proses 1 tahun itu karena kan bebek ada brodolnya itu. Jadi setiap harinya itu panen kurang lebih bebek 450, saya panen sekarang 200. Dikarenakan yang 300 itu yang separuh brodol. Terus yang 150 kemarin baru masukin bebek muda, jadi kan belum bertelur semua, masih sedikit telurnya. Masih berapa persen, 25. Karena saya masukinnya itu di bulan Desember, Januari. Jadi kalau masukin bebek bayah itu dalam artian bebek yang udah siap nelur dari ternak ngeleri atau ngelimpung dibawa ke saya itu, kalau masukin ke musim hujan itu produksinya agak sulit. Maksudnya produksinya agak sulit itu bertelurnya itu nambahnya itu lama, nggak seperti pas masukin bebek bayah di musim panas. Kalau di musim panas grafiknya seandainya bebek 100 setiap minggunya pasti naiknya 5, 10. Jadi bebek 100 itu dalam jangka 2 bulan itu sudah puncak. Bebek 100 nelur 85 sampai 90 2 bulan pas musim panas. Kalau musim hujan kayak gini bisa 3 bulan sampai 4 bulan baru bisa puncak. Saya ngelola ini ternak bebek ini saya sendirian, karena dari pengalaman kalau 2 orang itu nggak bisa di kandang, harus 1 orang, dikarenakan bebek itu hewan yang paling sensitif di antara ayam merah, ayam putih, kambing, sapi itu bebek itu paling sensitif. Sensitifnya itu begini, yang makani saya, yang ngambil telur seandainya adik saya atau orang tua saya itu produksinya itu naik turun, kadang malah bisa turun, jadi harus 1 orang. Karena saya selama 4 tahun ini saya belajar yang 2 tahun pertama itu kayak gitu, ada campur tangannya adik sama orang tua saya itu produksinya nggak bisa stabil, kadang naik, kadang turun, kadang gini terus. Nek ini sekarang sudah hampir 1 tahun lebih tak pegang saya sendiri itu grafiknya itu ada pada seandainya mau naik itu ya sedikit naik, terus mau turun itu ada tangga, itulah ada tangganya, naik turunnya itu ada. Nek di 2 orang itu nggak bisa, seharusnya naik malah turun.
Kalau kita di kandang itu sendiri, kita juga tahu posisi bebek itu sehat atau enggak, atau bebek itu pengen apa kepanasan, terus kita perlu membuka sirkulasi udara, atau sarape bebek itu teles itu toh basah, itu kita kan harus segera kasih jerami biar kering, karena kalau basah bebek juga nelurnya juga enggak bagus. Saya ini kan dulu pas pengalaman itu di pertama 1 tahun saya itu cuma memelihara 1 periode. Jadi seandainya pas nggak ada telur, pelanggan saya kan nggak saya kasih telur, nah itu komplain. Terus dari itu dari pengalaman itu saya terus gimana ya ondo usuk itu. Yang sekarang ini baru masukin, yang ini produksi, yang ini brodol. Jadi setiap tahunnya itu setiap harinya saya panen telur terus. Jadi pelanggan saya aman. Karena dulu pernah cuma 1 periode saya dikomplain sama pembeli saya. Kendala memelihara bebek itu karena saya di sawah. Jadi kendalanya itu sekarang ini pada saat musim labuh atau mau musim padi kan pasti petani pada bajak sawah itu. Jadi bebek itu pusing meskipun sudah dikasih musik, tetapi kan suara mesin traktor itu kan beda berisik. Sama tempat minumnya bebek itu kan saya dari sumur. Jadi seandainya ada yang bajak sawah di sekitar sumur kan otomatis air sumurnya itu keruh. Ada agak coklat-coklat itu toh, itu juga pengaruh banyak sama bebek. Telurnya itu nggak bisa besar. Terus bebek produksinya jelas menurun. Saya juga ngamati toh. Seandainya mau meminimalis airnya itu kita harus PDAM atau gimana pas nyiasati musim kayak gini ini. Terus memelihara bebek itu bagusnya itu pas musim panas. Karena bebek itu masa produksinya itu bagus di musim panas daripada musim hujan. Kalau musim hujan itu bebek 100 mau nelur 80 itu sulit. Paling enggak cuma 50-60 butir. Tapi kalau musim panas mau nyetak 90% itu bisa. Itu kendalanya di bebek. Tapi saya musim hujan itu tetap pelihara karena itu meskipun nelurnya sedikit, saya kan juga sudah punya pelanggan, jadi menikmati saja. Karena gimana pengepul saya itu kalau musim panas itu kebanyakan telur bebek itu banyak. Jadi harga itu bencet-bencetan. Tapi karena saya sudah menjaga pelanggan, seandainya ada drop-dropan dari lain sama pelanggan saya ditolak. Jadi saya memelihara musim hujan alasannya itu biar nanti pas posisi pada seandainya ada telur banyak, saya panen telur banyak tetapi pasarannya persaingannya gimana panas atau ketat, itu saya masih bisa menjual telur karena itu konsekuensinya harus continue ada terus gitu. Harapan saya itu yang dari dulu peternak bebek, peternak ayam saya gampangannya peternak bebek itu kepengen ada komunitas di setiap kabupaten. Karena di dalam setiap kabupaten pengen ada komunitas, tapi komunitasnya itu di jalur pemerintah, ada dekengan hukumnya juga. Seandainya ada sebuah lembaga atau komunitas yang intinya ada urusannya dengan pemerintah, itu nggak banting-bantingan harga. Peternak seperti saya itu nggak pusing, pengepul juga nggak pusing. Seandainya ada dropan itu kan biasanya harganya itu di bawah standar. Jadi saya itu mau ngeluarin sulit. Mongko kan jenengane di pengepul itu kan ada orang yang mainnya musiman, cuma pengen rusak harga itu kayak gitu. Saya sudah aman dengan pengepul saya, terus ada dropan yang harganya di bawah saya. Otomatis di pasar itu namanya konsumen, pelanggan itu pengennya murah. Nah jadi harapan saya itu pengennya
setiap kecamatan, kabupaten itu ada lembaga. Kalau seadanya lembaga itu, ternak itu pasti kesejahteraannya itu kejamin. Nggak pusing. Kemarin pas harga naik, harga turun itu nggak bingung penjualannya itu. Harapan saya ya itu, sama pakannya itu dari pabrik itu saya juga mau karpe ada sangkut pautnya sama pemerintah. Biar kalau mau menaikkan harga itu ada standarnya. Jadi ternak itu nggak tergantung sama itu. Pakan naik tapi telur nggak mau naik. Nah, itu masalah ternak itu di situ. Tapi seandainya ada lembaga pakan sendiri, lembaga penjualan itu ya dari pemerintah kan nanti punya inisiatif sendiri. Seandainya mau menaikkan harga pakan, nanti harga telurnya bisa naik. Tapi kan kalau nggak ada komunitasnya atau nggak ada grup yang di dalam tangan pemerintah itu sulit. Rata-rata bakul itu angel nek bakul. Yang penting badi, ternak mati biarin. Yang penting saya dapat untung karena pengepul kayak gitu. Yang pengepulnya abal-abal itu biasanya ngerusak harganya kayak gitu. Kalau di jalur pemerintah kan nggak bisa, harga tetap stabil. Seandainya ada drop-dropan kayak gitu, kurang lebih berjalan 1 tahun, 2 tahun, kebanyakan ternak individu mandiri seperti saya itu bisa kalah sama yang uangnya besar-besar. Terima kasih, itu sedikit sharing dari saya atau informasi lah dari saya. Ya kalau ada kesalahan dalam saya mengucapkan atau saya mohon maaf.